Jadi jangan kompromi dengan dosa. Karena apa saja yang Anda toleransikan akan menguasai Anda. Dan apa saja Anda biarkan akan menjajah Anda. Lebih baik kita tegas di awal, jadi indah di akhir. Daripada kita lembek di awal, jadi sengsara di akhir. Jadi keuntungan jika kita berani berkata tidak, Anda akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 36 ayat 5. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidur. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Wow. Pemazmur sedang menjelaskan ciri-ciri orang fasik. Suka merenungkan kejahatan. Berada di jalan yang tidak baik. Dan apa yang jahat tidak berani ditolaknya. Bedanya orang fasik dengan orang benar. Orang fasik tahu kebenaran tapi sulit melakukannya. Kejahatan pun tidak ditolaknya. Dia berkata iya kepada kejahatan. Sedangkan orang benar tahu kebenaran dan dia berani melakukan kebenaran. Ini sebuah filosofi. Jika kamu tidak takut kepada Tuhan, kamu akan takut kepada banyak orang. Jika kamu menyenangkan banyak orang, maka kamu tidak menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, jika kamu takut kepada Tuhan, maka kamu tidak akan takut kepada banyak orang. Jika kamu menyenangkan Tuhan, kamu tidak harus menyenangkan semua orang. Wow, bisa pecah kepala kita kalau kita harus menyenangkan semua ke orang. Kita gak bisa jadi diri sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak terang, kita harus bersikap tegas terhadap pilihan-pilihan yang seringkali menjerumuskan kita ke dalam dosa. Memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap segala bentuk kejahatan, meskipun terkadang kita harus berhadapan dengan resiko yang tidak mudah. Sebagai contoh yaitu Yusuf. Karena takut akan Tuhan, ia penuh ketegasan menolak bujukan rayuan istri Potifar. Di mana istri Potifar berkata kepada Yusuf, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata Yusuf kepada istri Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan ini membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ada dalam Kejadian 39 ayat 7-10. Dan karena keberanian menolak rayuan dari istri Potifar, maka Yusuf harus menanggung resikonya, yaitu difitnah dan akhirnya dijebloskan di dalam penjara. Memang ada harga yang harus dibayar untuk hidup dalam keberanian atau dalam kebenaran. Maukah kita bersikap seperti Yusuf? Atau malah sebaliknya, kita tidak berdaya dan gampang berkata ya, meskipun kita tahu bahwa perbuatan itu dosa. Mana yang harus saudara pilih? Takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan? Berkompromi dengan dosa bukti bahwa kita ini hanyalah Kristen-Kristen biasa. Bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Adam dan Hawa sudah diperingatkan Tuhan agar jangan bergaul dengan teman tidak sepadan atau teman yang tidak senilai dengan mereka. Namun Adam dan Hawa tidak tegas, malah toleransi bergaul dengan si iblis, si penggoda, yaitu teman yang tidak senilai. Maka Adam dan Hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa. Seandainya Adam dan Hawa tegas, tidak bergaul dengan teman yang tidak senilai, dengan teman yang tidak sepadan, maka dosa tidak pernah hadir di dunia ini. Karena Adam dan Hawa berkompromi, bergaul dengan teman tidak senilai, akhirnya dosa hadir di dunia ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang tegas dan tidak kompromi. Dia adalah Tuhan yang berkata ya, dia Tuhan yang berkata tidak. Tidak kepada dosa, ya kepada kehendak Bapa. Dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, ketika Yesus berpuasa di hari ke-40, maka datanglah si pencoba, si iblis, untuk mencoba Yesus. Iblis tidak datang sebelum hari ke-40, karena Yesus tentu masih dalam kondisi prima. Kenapa iblis datang di hari ke-40? Karena dia tahu bahwa di titik inilah Yesus sangat lemah dan sangat lapar. Orang kalau sedang lapar, makan apa saja jadi enak. Nah, iblis mulai menggoda Yesus dan berkata, ubahlah batu ini jadi roti. Buat Yesus yang sedang berpuasa 40 hari, dengan gampang dia berdoa, merubah batu jadi roti. Karena dia maha kuasa. Tapi sekali lagi Yesus tegas berkata kepada si iblis, ada tertulis, manusia tidak hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis kaget. Lalu iblis coba berpikir dan membawa Yesus ke atas bait Allah, meminta Yesus menjatuhkan diri dari atas bait suci. Nanti akan ada malaikat yang menggendong. Jelas bagi Yesus malaikat diciptakan untuk melayani Allah dan manusia. Kalau Yesus memerintahkan malaikat, pasti malaikat akan menopang Yesus. Tetapi Yesus berkata tegas kepada si iblis, ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu.
Wow, Yesus tegas dan tidak kompromi. Iblis kaget. Lalu kemudian iblis coba membawa ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, serta berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus tidak tergoda dan tegas berkata, tidak, sebab ada tertulis, hanyalah iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau sujud menyembah. Wow, iblis langsung lari dari hadapannya, menunjukkan ketegasan. Kalau kita bisa berkata tidak kepada si penggoda atau kepada si iblis, akhirnya mereka yang lari. Nah, bedanya Yesus sama Adam, Yesus tegas dengan Adam tidak tegas. Jadi jangan kompromi dengan dosa. Karena apa saja yang Anda toleransikan akan menguasai Anda. Dan apa saja Anda biarkan akan menjajah Anda. Lebih baik kita tegas di awal, jadi indah di akhir. Daripada kita lembek di awal, jadi sengsara di akhir. Jadi keuntungan jika kita berani berkata tidak, Anda akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.